Selamat pagi, selamat beribadah. Semoga semua dalam keadaan sukacita dan sehat selalu. Kebaktian hari ini, Minggu 7 Juni 2020, dilayani oleh Bapak Pendeta Budi Triadi Kaidun STH dengan tema dengan kuasa Tuhan jadi pekabar kabar baik. Jemaat diundang berdiri dan menyanyikan PKJ 29, 1 dan 2. Pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Nas pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita memasuki renungan pada saat ini. Dan sebelum kita memulainya, saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Dengan penuh kasih dan rahmat Tuhan sudah memberikan kepada kami kuasa-Mu untuk bisa menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah juga umat Tuhan boleh mendengarkan firman itu dengan baik, dibantu oleh kuasa Roh Kudus yang akan Engkau turunkan ke atas kami sekalian pada saat ini. Karena itu ya Tuhan, kami bersedia untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, pada minggu pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Nas yang akan kita renungkan yaitu dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu.
Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah saudara-saudara yang Tuhan kasih, firman yang kita dengar bersama. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, tema yang akan kita renungkan pada pagi hari ini yaitu dengan kuasa Tuhan jadi pekabar kabar baik. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dalam perjanjian lama, pengaturan kehidupan ditentukan oleh kaum laki-laki. Akibat dari pranata kehidupan semacam ini kemudian membentuk falsafah dominan laki-laki. Dominasi ini saudara-saudara menciptakan ketidakadilan dalam masyarakat yang menggeser perempuan tanpa disadari oleh kaum perempuan itu sendiri. Pranata kehidupan yang dibuat atas dasar peran laki-laki kemudian dianggap sebagai sesuatu kebenaran secara umum. Mengapa saya mengangkat peran gender ini menurut tradisi Yahudi dalam renungan sekarang? Nanti kita akan menemukan jawabannya. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, kuburan Yesus menurut Alkitab letaknya di luar tembok Yerusalem, agak mencolok, barangkali tidak jauh dari pintu gerbang kota dan dari jalan besar. Dan di dekatnya ada satu taman dengan satu kuburan. Di kuburan itulah Yesus dimakamkan, dan setelah bangkit saudara-saudara, kali pertama Yesus menampakkan diri di sana kepada Maria Magdalena dan para perempuan lainnya. Sementara itu saudara-saudara yang Tuhan kasih, di tempat yang lain, berjumpa dengan Yesus tentu menjadi kerinduan semua murid. Namun apa daya, itu hanya mimpi. Karena faktanya saudara-saudara, Yesus sudah mati disalib beberapa hari yang lalu. Namun begitu mengejutkan, secara tiba-tiba kerinduan tersebut seolah-olah akan segera terjawab ketika saudara-saudara 11 murid mendapat kabar dari para perempuan yang datang ke kubur Yesus, bahwa para murid diperintahkan Yesus untuk pergi ke Galilea di mana Yesus sudah mendahului mereka di sana. Matius 28 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Saudara-saudara, tempat yang dimaksud Yesus adalah di sebuah gunung di Galilea. Mungkin gunung yang sama di mana dia dulu pernah berubah rupa. Peristiwa itu dicatat dalam Matius 17 ayat 1 sampai yang kedua. Demikian firman Tuhan. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih, bersinar seperti terang. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, lalu bagaimana respon para murid ketika mereka mendengar perintah bahwa mereka harus pergi ke Galilea? Mungkin mereka tidak langsung percaya begitu saja atas kabar tersebut.
karena pembawa kabarnya adalah kalangan perempuan. Inilah yang dinamakan perspektif gender. Pada masa itu, saudara-saudara, perempuan belum mendapat tempat sebagai saksi di kalangan masyarakat secara umum, apalagi menjadi saksi atas peristiwa besar, penting, dan sensitif, baik secara sosial maupun secara politis. Namun walaupun demikian, mereka belajar untuk mempercayainya. Maka berdasarkan berita yang disampaikan para perempuan itu, mereka pun berangkat menuju Galilea dalam ayat yang ke-16, walaupun mungkin tidak begitu yakin. Hal tersebut menandakan betapa antusiasnya para murid yang telah mengenal Yesus untuk berjumpa kembali dengan sang guru agung mereka itu. Saudara-saudara, lalu apa yang terjadi di Galilea? Dan ternyata Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, informasi tersebut benar adanya, walaupun masih diliputi tanda tanya besar. Mereka menjumpai Yesus sang guru yang sudah mati disalib. Yesus benar-benar bangkit dan hidup kembali. Bahkan Yesus telah mendahului mereka dan menampakkan dirinya di sana dalam ayat yang ke-17. Namun rupanya tidak serta-merta mereka langsung percaya pada penglihatan mata mereka sendiri. Ada beberapa murid yang menjadi ragu atas kebangkitan Yesus ini. Mereka berpikir ini nyata atau hanya tipuan belaka. Pertanyaannya saudara-saudara, mengapa mereka harus ragu? Karena pertama, sebelumnya sudah tersiar kabar konspirasi jahat dari kesaksian para prajurit penjaga kubur Yesus yang telah disuap sejumlah uang oleh para imam kepala dan tua-tua Yahudi untuk tidak menceritakan tentang kebangkitan Yesus dari kubur yang mereka jaga, melainkan menceritakan kepada banyak orang bahwa mayat Yesus dicuri para murid. Dalam Matius 28 ayat 13 dan 15. Dan sebagai murid Yesus, mungkin mereka merasa ini konspirasi jahat, sebab mereka tidak melakukan yang dituduhkan. Pertanyaannya saudara-saudara, apakah mayat Yesus dicuri oleh pihak lain dan disembunyikan secara sengaja, lalu mereka dijadikan kambing hitam? Bukankah Maria Magdalena pun percaya atas berita yang tersebar tentang dicurinya mayat Yesus? Kita temukan berita tersebut dalam Yohanes 20 ayat 11 dan 13. Demikian firman Tuhan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Jadi saudara-saudara, wajar jika di antara para murid itu pun ada yang ragu-ragu mengenai siapa yang datang mendekat pada mereka saat itu. Alasan keraguan yang kedua adalah penampakan Yesus masih jauh dari pandangan kasat mata mereka saat itu. Artinya penampakan Yesus yang datang itu masih samar-samar. Lalu bagaimana sikap Yesus terhadap mereka yang meragukan dirinya? Kepada para peragu ini Yesus tidak menolak dan mempertanyakan keraguan mereka. Ia memilih untuk lebih mendekat kepada mereka agar mereka melihat Yesus secara pribadi dari dekat dalam ayat 17 dan 18. Sepertinya saudara-saudara,
Mendekatnya Yesus membawa pengaruh bagi mereka. Sampai Yesus datang mendekat dan mereka pun menjadi yakin. Setelah para murid yakin sepenuhnya akan Yesus yang bangkit, pada momen itulah Yesus menegaskan bahwa otoritas dan kuasa yang dimilikinya berasal dari Bapa. Dalam ayat yang ke-18. Lalu ia memberikan amanat agung kepada para murid, yaitu untuk menjadikan segala bangsa menjadi murid Yesus dengan cara pergi menjangkau mereka, membaptiskan mereka, dan mengajarkan kebenaran Tuhan kepada mereka dalam ayat 19 dan 20. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, itulah yang dinamakan dengan amanat agung. Artinya saudara-saudara, sekarang perjumpaan itu bukan sekedar lepas kangen, pengobat rindu belaka, tapi menjadi sebuah perjumpaan yang sangat bersejarah. Di dalamnya ada pemberitaan amanat agung yang Yesus sampaikan kepada mereka. Artinya saudara-saudara, Yesus di situ memiliki arti sangat mempercayai para murid, dan mereka dipandang Yesus mampu melaksanakan tugas tersebut. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, itulah yang terjadi saat perjumpaan Yesus dengan murid-muridnya di Galilea. Saudara-saudara, harus kita insafi bahwa saat ini penyebar berita hoaks, berita bohong, berita buruk yang menghasut, menjerumuskan, yang mengajak untuk membenci orang lain, itu secara masif dilakukan sebagian manusia di media sosial untuk kepentingan tertentu. Namun secara umum saudara-saudara, dibandingkan mendengar kabar buruk, semua orang saya yakin selalu ingin mendengar kabar baik, kabar yang membahagiakan. Misalnya saudara-saudara, saat ini di tengah pandemi yang membawah dunia, kabar baik yang kita dengarkan atau kabar baik yang ingin kita dengarkan adalah kapan PSBB ini berakhir? Kapan wabah virus corona ini selesai? Kapan obat antivirus corona ditemukan? Kapan bisa beribadah lagi di gereja? Dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, sekarang perjumpaan kita dengan Yesus sejak pengakuan iman yang kita ikrarkan seharusnya juga dipahami sebagai panggilan atas amanat agung Yesus Kristus, yang di dalamnya sebenarnya memuat kabar baik untuk semua manusia. Untuk lebih menghayatinya, saya mengajak kita untuk melihat panggilan tersebut menurut Perjanjian Lausanne tahun 1974 yang dihasilkan dari Kongres Internasional Penginjilan Sedunia di Lausanne. Kongres itu saudara-saudara mengatakan demikian. Menginjili adalah menyebarkan kabar baik bahwa Yesus Kristus mati untuk dosa-dosa kita dan dibangkitkan dari antara orang mati sesuai dengan kitab suci, dan sebagai Tuhan yang memerintah kini ia menawarkan pengampunan dosa dan karunia-karunia roh kepada semua orang yang bertobat dan percaya. Dan tugas amanat agung Yesus itu berlaku bagi setiap orang, baik kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Hal ini saudara-saudara yang Tuhan kasih, artinya Yesus meniadakan di sini, meniadakan yang dikatakan tadi dominasi gender. Mari kita lihat dalam Kisah Rasul 2 ayat 18.
juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, mari kita dalami isi amanat agung Yesus Kristus ini. Yang pertama, kata pergilah. Ini jelas menunjukkan bahwa kita tidak boleh hanya menunggu atau berdiam diri, tetapi harus pergi mencari mereka yang belum mengenal Tuhan. Sebab itu yang Tuhan inginkan. Yang kedua, jadikanlah semua bangsa muridku. Sampaikanlah oleh kita sekalian bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat untuk semua orang. Yang ketiga, saudara-saudara, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mengandung arti penyucian dan anugerah pengampunan. Semua manusia harus kembali ke jalan Tuhan. Dan yang keempat, saudara-saudara, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi saudara-saudara yang Tuhan kasih, menurut saya kabar baik yang pertama dari amanat agung Yesus Kristus adalah anugerah pengampunan dosa diberikan Tuhan bagi manusia, yaitu untuk setiap orang yang kembali ke jalan Tuhan. Kabar baik yang kedua dari amanat agung Yesus Kristus adalah karena pengampunan dosa ini sifatnya anugerah, maka pengampunan dosa ini diberikan secara cuma-cuma. Itulah kabar baiknya. Dan saudara-saudara, Yesus menginginkan sekarang semua manusia dari segala bangsa harus mengetahui itu. Siapa yang mengerjakannya? Kitalah yang Tuhan panggil untuk melakukannya. Mungkin saudara-saudara, bagi sebagian kita merasa gentar dan tidak mampu melakukannya. Kekhawatiran itu dijawab oleh Yesus dengan janji penyertaan dalam Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sebab itu saudara-saudara, saat ini Tuhan yakinkan kita bahwa kita mampu melakukannya. Dengan kuasa Tuhan, jadilah kabar baik. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita memasuki doa syafaat yang akan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan terima kasih atas firman yang boleh kami dengar pada saat ini. Firman tersebut telah mengingatkan kami akan arti panggilan kami untuk menjadi pemberita kabar baik bagi seluruh dunia ini. Kami akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bapa dalam surga, pada saat ini kami menaikkan syafaat untuk kehidupan jemaat Tuhan dimanapun berada. Kasihi kami, berkati kami,
berikan kesehatan yang terbaik, teristimewa di masa-masa pandemik ini, agar kami sekalian boleh tetap berada di dalam penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk persekutuan umat Tuhan yang ada di tempat-tempat lain, ketika mereka juga mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan tolong supaya firman Tuhan boleh menjadi berkat buat hidup mereka. Bapa dalam surga, pada saat ini kami juga berdoa untuk kehidupan kami sebagai keluarga umat Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami, berkati mereka, berkati kehidupannya. Juga ya Tuhan, kami berdoa bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Siapapun mereka, jadikanlah mereka sebagai orang-orang yang baik, orang-orang yang mengerti dan toleran. Bapa dalam surga, kami juga membawa doa untuk segenap para pelayan umat-Mu, majelis jemaat, pendeta, pengurus komisi, kepanitiaan yang ada. Biarlah kami diberikan hikmat oleh Tuhan, meskipun dalam keadaan sulit, kami tetap boleh melayani secara maksimal. Kami juga membawa syafaat untuk upaya pemerintah menangani penyebaran virus COVID-19. Berkati supaya semakin banyak kemajuan. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan pendidikan Gereja Kristen Pasundan, baik yang di bawah YBPK GKP dan YKB. Tuhan berkati supaya semua yang Tuhan anugerahkan kepada badan-badan tersebut bisa dikelola oleh badan tersebut dengan baik. Juga kami berdoa untuk pendidikan anak-anak warga jemaat. Tuhan tolong supaya kami sekalian bisa menolong mereka untuk menjadi anak-anak yang memiliki masa depan yang cerah. Kami juga mendoakan untuk jemaat-jemaat di Klasis Jakarta. Tuhan yang akan memberkati kebersamaan jemaat Tuhan di Klasis Jakarta, agar mereka bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacita kepada lingkungan mereka masing-masing. Bapa dalam surga, selepas dari kebaktian ini kami akan kembali ke tengah-tengah kehidupan kami. Kami akan beraktivitas lagi. Tuhan berkati supaya semua bisa berjalan dengan baik. Dan di akhir syafaat ini, kami hendak menyampaikan doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
untuk berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerjaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan, Mazmur 54 pasal 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukurlah sebab namamu baik ya Tuhan. Sementara persembahan dihimpun, jemaat menyanyikan PKJ 146 ayat pertama dan 2. Marilah kita menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Sebagian dari pemberian-Mu kami serahkan kembali kepadamu. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda pengakuan kami bahwa Engkaulah yang memiliki tubuh, jiwa dan roh, serta harta yang ada pada kami. Terimalah persembahan ini, ya Tuhan, sebagai tanda syukur dan terima kasih sebab kami sudah menerima sangat banyak dari Tuhan. Terimalah persembahan ini, ya Tuhan, sebagai tanda iman sebab kami percaya Engkau menjamin masa depan dan mencukupkan segala kebutuhan kami, sehingga kami tidak perlu khawatir untuk memberi, berbagi, dan berkorban. Berkatilah persembahan yang kami kumpulkan ini, ya Tuhan, untuk keperluan perluasan kerjaan-Mu di dunia ini. Amin.
firman Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin.